bid dan modal harian berapa ketika kita membuat iklan di marketplace supaya kita nggak boncos dan supaya efektif iklan kita tuh bener-bener bagus. Bid adalah seberapa banyak biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan setiap kali ada seseorang yang mengklik iklannya. Itu disebut dengan bid. Kalau modal harian kayaknya nggak perlu gue kasih tahu lagi lah ya. Intinya kalau modal harian adalah berapa banyak modal yang lu keluarkan atau lu batasin di dalam satu hari. Jadi misalnya lu pasang di 15.000, berarti akan habis di 15.000 hari itu. Kalau misalnya lebih dari itu nggak bisa lagi. Apakah modal harian akan habis? Nggak juga, tergantung iklan kalian tuh seberapa mantep ya. Kalau misalnya mantep 15.000 misalnya habis, ya nggak bisa jadi 16.000, nggak bisa jadi 17.000 karena udah kita batasin untuk hari itu aja modal hariannya. Intinya budget iklan pada hari itu, untuk hari itu aja. Ini menjadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh seller online. Berapa bid yang tepat? Berapa modal harian yang tepat? Tapi disclaimer dulu ya guys, mungkin di video kali ini gue akan lebih tegas, tapi ini sifatnya hanya sharing, jadi boleh kalian ikutin, boleh juga enggak, karena gue nggak pernah menyuruh kalian untuk bener-bener mengikuti apa yang gue omongin, karena ini sifatnya sharing. Tapi semua yang gue kasih tau kalian adalah berdasarkan pengalaman gue pribadi ketika gue menghandle toko gue pribadi, toko-toko brand, dan klien-klien yang gue handle. Karena kita semua di sini adalah pejuang cuan, dan kita juga punya preferensi masing-masing yang berbeda-beda, itu adalah hal yang wajar. Tapi semoga dengan adanya video ini kalian akan mendapatkan insight dan pengalaman baru ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke topik utamanya, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian terhadap gue yang telah membuat video-video seperti ini, video edukasi. Oke, gue tunggu sampai 3, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you yang udah like, kita langsung masuk ke topik utamanya. Chapter 1, Actual Bid. Apakah ada actual bid atau bid yang tepat ketika kita mengiklankan satu produk di toko kita pribadi? Jawabannya adalah nggak ada. Serius, nggak ada guys, karena beda-beda. Bahkan di setiap toko, walaupun kalian mengiklankan 5 produk, 5 produk ini bisa mempunyai bid yang berbeda-beda. Jadi nggak ada patokan yang pasti ketika kita membuat bid. Simpelnya kita sebagai owner atau kita sebagai toko yang punya toko online-nya, kita pasti pengen bid serendah mungkin, tapi efektif iklannya itu bener-bener paling bagus dan paling mantap sedunia. Kalau bisa bid rendah banget tapi omsetnya gede banget, efektif iklannya tuh bagus banget. Tapi sayangnya tidak demikian ya. Ya karena kompetitor juga udah banyak dan produk juga berbagai macam. Jadi tergantung juga nih. Jadi kita juga harus tahu mengenai behavior orang-orang di marketplace tuh seperti apa, mereka belajarnya barang-barang apa aja, lalu kompetitor yang iklan produk tersebut tuh yang mana aja, lalu bidnya tuh di angka berapa dan sebagainya. Itu bener-bener harus dicek semuanya guys. Emang agak pusing kalau misalnya iklan, tapi ya memang seperti itu. Bid yang tepat hanya bisa kita dapatkan kalau kita testing. Apakah harga rekomendasi yang diberikan oleh marketplace atau bid yang paling tinggi? Jadi gue rasa itu nggak juga ya. Terkadang ketika kita set up bid yang paling rendah, itu ternyata kurang efektif, jadi kita naikin lagi. Tapi kadang kita bisa ikutin harga rekomendasi. Ya kalau masih masuk akal ya. Kalau misalnya udah nggak masuk akal sih, gue nggak pernah mau ikutin harga rekomendasi. Gue sih pernah testing, memang pernah dapetin konversi, tapi bener-bener kayak, wah, gue harus keluarin modal harian berapa untuk ikutin harga rekomendasi tersebut. Jadi gue nggak kuat, jadi lebih baik gue atur setup iklan gue sendiri. Tapi bukanlah yang paling rendah banget, bukanlah di rekomendasi, dan juga bukan yang paling tinggi. Tergantung juga objektif kita ketika kita iklan tuh kita mau yang seperti apa. Terus gimana buat produk-produk yang ternyata ketika kita pasang bid itu cocoknya di bid 800 perak sampai 1000 perak per klik? Iya, kalau misalnya profit kalian oke, ya why not guys. Jadi nggak selalu kalian harus bener-bener kayak paling rendah. Tapi kalau misalnya kalian efektifnya di 800 sampai 1000, tapi kalau profit kalian tinggi, konversi kalian bagus, ya udah, emang kenapa gitu? Karena ujung-ujungnya kan masuk ke sales juga. Dan ini akan berputar. Kalau misalnya nanti produknya sering terjual dari iklan, lama-lama dia akan ada di paling atas. Lalu efektif iklan kalian akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bidnya mulai bisa kalian turunin karena produk tersebut udah menjadi konsumsi dan menjadi daya beli masyarakat yang tinggi banget. Karena terkadang bid yang tinggi itu malah bisa jadi rendah kalau produk kita tuh jadi laku banget. Tapi balik lagi, tujuan iklan kalian tuh seperti apa dan profit kalian tuh seperti apa. Well, semoga kalian dapat poin gue yang pertama ya mengenai actual bid. Chapter 2, Potensial Product Low Ads. Ada fakta yang menarik banget. Gue sih nggak tahu ya kreator lain atau mungkin teman-teman kalian yang jualan online udah senior-senior pernah mengatakan ini, bahwa ini adalah faktanya. Kalau misalnya produk kalian itu bisa menjadi produk potensial, kalian akan mengeluarkan budget iklan yang rendah banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian perhatiin, mungkin kalau misalnya kalian dapat video-video advertising yang mengenai cara iklan di marketplace dan sebagainya, dia tuh kayak, oh biaya iklannya rendah banget tapi omsetnya bisa tinggi banget. Tar dulu, itu adalah dashboard yang dikasih kalian, itu yang sebenarnya bukan yang saat itu. Itu dia udah testing dalam jangka waktu lama, dan iklannya nggak cuma di marketplace aja.
mungkin ada endorse influencer, atau ada iklan di sosial media, atau ada iklan di tempat-tempat lain. Jadi nggak cuma di marketplace aja. Karena itu nggak mungkin guys, kalau misalnya lu bisa dapetin bid terendah dan modal harian iklan lu rendah banget, tapi omset lu bisa gede banget, itu nggak mungkin dalam tahap 1 bulan, 2 bulan, itu nggak mungkin. Apalagi kalau misalnya produk kalian itu banyak kompetitornya, itu bener-bener kayak butuh waktu yang lama. Ketika kalian buat brand bisa seperti itu, tapi brand juga butuh promosi marketing yang kuat dari sisi offline maupun online. Nah, ketika kalian bisa membuat produk kalian menjadi produk potensial, otomatis iklan yang kalian keluarkan budgetnya akan lebih rendah. Percaya nggak percaya, ketika kalian iklanin dengan bid rendah, itu bisa naikin sales yang gila banget. Jadi gue tekanin nih, gue tegasin juga ke kalian, kalau misalnya kalian melihat toko-toko atau iklan-iklan yang biaya iklannya rendah banget, tapi omsetnya gede banget, percayalah, itu dia ada marketing lain, gak cuma di marketplace. Dan produk tersebut udah terbranding dengan baik sehingga menjadi potensial produk. Sebenarnya dengan budget rendah pun, paling rendah pun, tetap bisa dapetin konversi. Karena memang produknya udah potensial dan dicari, trafficnya emang udah gede. Intinya tuh semua itu butuh proses. Karena apa? Klien-klien yang gue handle tokonya, itu memang awal-awal tuh kayak tokonya sepi banget, lalu trafficnya mulai naik. Dan ketika gue buatin iklan, ketika gue liat iklannya dikerjakan oleh timnya juga, itu memang gak sebagus yang lain. Tapi perlahan-lahan ini proses, lama-lama iklannya mulai bagus, mulai efektif. Kita jalanin promosi-promosi yang lain, lalu lama-lama iklannya jadi mantep. Akhirnya bisa nemu di titik iklannya cuma berapa duit doang, lalu omsetnya bisa tinggi banget. Nah, itu semua adalah proses. Jadi bukanlah sesuatu yang instan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan langsung legit, itu enggak. Kecuali toko kalian tuh sebenarnya adalah toko yang bagus. Produk yang kalian jual itu udah bagus. Lalu kalian mungkin punya brand sendiri, atau mungkin kalian impor sendiri. Pokoknya produk kalian tuh udah oke, tapi kalian salah dalam optimasi toko kalian. Itu masih bisa diubah dalam waktu beberapa bulan, 1-2 bulan itu bisa naik. Tapi untuk importer dan brand, itu udah pasti orang-orang yang punya modal, karena berani nginvest. Tapi buat reseller, dropshipper, ya itu tidak semudah itu, jadi tetap harus ada namanya proses, tidak ada yang instan. Chapter 3, Stop and Switch. Kalian tuh harus tahu kapan iklan kalian itu harus di stop. Jangan memaksa iklanin produk yang sebenarnya ini udah susah banget untuk naik. Karena ada banget produk yang kita udah iklanin, mau budgetnya segede apapun, itu tetap boncos dan nggak bisa ngasilin apa-apa. Bahkan nggak cuma boncos, gue pernah nemu case dimana ketika kita iklanin itu jangankan boncos, traffic yang datang untuk klik produk itu aja sedikit banget, karena produk tersebut tuh masih cupu banget, kayak knowledge-nya masih kurang banget sehingga nggak banyak peminatnya. Tapi kalau misalnya banyak peminatnya, udah banyak kompetitornya. Nah, jadi pilih yang mana nih? Stop and switch. Kalau misalnya produk tersebut iklannya udah nggak bagus, kalian stop dan switch produk yang lain. Jadi iklannya kalian stopin, lalu kalian ganti produk yang lain. Jadi jangan memaksakan produk yang sebenarnya memang udah nggak layak untuk diiklanin. Kecuali memang produk tersebut masih potensial, tapi kalian salah dalam mengiklannya, itu beda cerita. Mungkin bagi sebagian orang banyak yang nggak setuju dengan statement gue yang ini. Kalian boleh komen kalau nggak setuju. Tapi percayalah, gue pernah menghandle toko, dan gue juga pernah melihat toko-toko. Itu memang ternyata produk yang dijual itu kurang ada demand-nya, kurang ada permintaan. Jadi ketika diiklanin juga kurang. Yang harus dilakukan adalah bukan iklan di marketplace, tapi edukasilah lewat platform lain, lalu kalian direct dari platform lain ke online kalian, ke toko online kalian. Tapi kalau misalnya produk kalian tuh kompetitor udah banyak, ya otomatis ini lebih berat, karena ya demand-nya udah banyak, kompetitor juga udah banyak, toko-toko lain yang penjualannya udah ribuan pieces juga udah banyak. Jadi sehingga produk kalian tuh susah untuk naik, atau kata kunci untuk produk tersebut juga udah banyak. Jadi banyak hal kalau ngomongin soal iklan. Intinya kalau misalnya kalian merasa produk tersebut ketika diiklanin udah kurang efektif, stop and switch. Ingat tuh. Tapi itulah kenyataan. Market berubah-berubah setiap saat. Kalau kalian tidak pintar dalam memilih dan menjual produk, ya jangan harap kalian juga mau banjir orderan. Jangan kalian kekeh banget mau jual produk tersebut, yang padahal udah kelihatan demand kurang, traffic kurang, tapi kalian sendiri tidak mau mempromosikan di offline maupun di platform lain, hanya memanfaatkan marketplace. Ya itu berat. So that's it guys. Itulah yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian adalah bid di angka berapa dan modal harian di angka berapa, itu tergantung toko kalian. Tapi ketiga hal yang tadi gue sebutkan perlu jadi concern kalian, perlu kalian perhatikan, karena itu penting banget buat keberhasilan toko dan iklan kalian. Oke guys, semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya mau beli digital course gue mengenai kelas online gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang mau tahu soal kelas offline atau webinar offline gue yang berbayar, bisa kunjungi ke nomor ini.
nomor tersebut ya. Oke guys, terima kasih sekali lagi gue ucapkan, semoga membantu dan tetap semangat tim Cuan Rio dan ditunggu video-video selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen dan nanti akan gue balas lewat komen. Atau kalau misalnya kalian komen gak bisa gue jawab lewat komen, gue akan buatin videonya khusus untuk pertanyaan kalian. Rio Gandhi, peace out.